Yo, what's up bro? Balik lagi di Ugi Kevin Official Channel guys. Nah, ini ada sebuah video ini yang masih lagi viral banget, makin ini ya, penasaran banget dengan kasus ini, yaitu kasusnya Vina ya, Vina Cirebon. Ini Hotman Paris temukan bukti CCTV katanya guys. Linda sahabat Vina Cirebon terlibat di balik 3 DPO pembunuhan Vina guys. Wow. Seperti apa videonya? Yuk kita lihat guys. Gimana pendapatnya Hotman Paris ya, bukti CCTV-nya seperti apa. Wow, apakah benar Linda sahabat Vina Cirebon ini terbukti terlibat dalam kasusnya Vina ini guys? Yuk kita langsung lihat videonya guys. Sebelumnya bantu subscribe channel Uki Kelvin Official. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang, tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis ya. Ini dia nih. Yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam. Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru. Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah. Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, waktu saya memerkosa, saya tidak sempat keluar spermanya karena kuburu harus gantian dengan rekan yang lain. Apa ini rekayasa? Ini jelas-jelas semua BAP-nya ini hampir sama. Semua BAP, jadi oknum yang mengatakan ini kecelakaan murni di jalan raya agar diproses pidana oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ini benar-benar kronologisnya, di mana kejadiannya, semua diuraikan secara terang benderang di sini. Tentu mereka bisa saja sesudah mau dilimpahkan ke jaksa, bisa saja mencabut BAP. Itu biasa dalam suatu proses perkara ya, apalagi kalau punya pengacara. Oke, terang benderang, bahkan dia mengatakan saya tidak sempat keluar sperma gara-gara keburu direbut bergantian sama yang lain untuk memerkosa. Temuan tim Hotman 911, Vina, almarhumah Vina di Cirebon, yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memerkosa, almarhumah masih perawat. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memerkosa Suprianto, yang ketiga Eka Sandi, yang keempat Jaya alias Kliwon, yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong, dan juga Dani. Oke. Mengenai tuduhan orang bahwa ini ada kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya almarhumah, dia mengatakan bapak almarhumah ini kerja sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting, sedangkan ibunya almarhumah TKW di Malaysia. Dalam kesempatan ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting, kesukaan dari putrinya ini, kesukaan dari almarhumah. Bapaknya nangis menceritakan itu kepada Hotman. Gila ya, miris banget guys kelakuan mereka, dan ini sudah terbukti ya guys ya, dengan beliau ini Hotman Paris memberikan buktinya. Lihat dari berkas-berkas yang beliau pegang itu membuktikan kalau mereka itu sebenarnya terlibat guys. Dan ini benar kata beliau, mungkin oknum mungkin dari kepolisian ya guys ya, mengatakan bahwa Vina ini mengalami kecelakaan bukan karena ini guys.
Itu benar-benar Foto terlaluan banget sih. korban Eki dan Vina. Ya, di foto tersebut tidak berpegangan tangan seperti yang dikatakan kakaknya Vina dalam salah satu podcast, ya. Lalu kalau memang itu pemerkosaan dan TKP-nya berpindah-pindah, bagaimana mungkin foto korban Vina bajunya sangat rapi sekali, bahkan masih ada sandal yang melekat di kaki kiri dan sandal yang ada di kaki kanan itu berada di posisi tercampak di dekat lengan kanan. Celana pun masih terpasang, dia menggunakan short pant warna hitam, ya, lalu ditutupi oleh jaket, kayaknya itu jaket geng motor XTC atau apa gitu ya. Dari situ dulu, bagaimana mungkin kita bisa menemukan pelaku jika kronologinya saja tidak jelas? Ini motifnya apa? Kalau misalnya ada spam, yang berkali-kali gua katakan, itu kan malam minggu kejadiannya katanya ya. Nah, mereka ini kan memang dua sejoli yang berpacaran, kita tidak pernah tahu mereka melakukan apa. Atau memang pemerkosaan. Tapi kalau misalnya kasus ruda paksa, kayaknya dari foto korban itu tidak menunjukkan tanda-tanda di ruda paksa, ya. Buat kalian perhatikan dulu kronologi mayat yang terjadi 2016 itu. Like dari fotonya kalian bisa lihat itu korban pemerkosaan atau bukan, ya. Baru dari situ kita mencari pelaku. Ya pasti keterlibatan dari bapak korban Eki ini ada keterlibatan di sana ya. Sebagai anggota Kompolnas menegaskan bahwa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon itu kan sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Jadi itu yang harus kita pedomani. Vonisnya terhadap 8 pelaku itu sudah dijalani. Ada yang usia anak sudah menjalani masa hukumannya dan sudah bebas karena divonis 8 tahun. Yang sisanya 7 orang lain itu, 7 pelaku lain itu, 7 terpidana itu sedang menjalani proses pidananya yang itu divonis seumur hidup. Yang kedua, terkait dengan yang dianggap belum tuntas karena masih ada 3 tersangka lainnya yang itu belum ditemukan, yang saat ini menjadi daftar pencarian orang. Kami sebagai pengawas nasional mendorong Polda agar segera sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur dan SOP untuk bisa menemukan dan menangkap agar ketidakpastian ada hal-hal yang selama ini terkesan seolah-olah ditutup-tutupi agar segera bisa dituntaskan. Yang ketiga, adapun apa yang dimaksud kuasa hukum terpidana pada saat ini seolah-olah ada yang unprosedural, tentu ini kita dorong Polda sepatutnya bisa merespon apabila ada hal-hal yang dianggap unprosedural. Polda sendiri ini alat bukti. Di sini membuktikan kalau tadi ya kata si mbaknya ya bilang kalau Vina ini dan Eki sudah melakukan seperti itu guys. Nah emang sih zaman sekarang itu pacaran kita nggak bisa bilang ini ya. Apalagi Eki itu kan ayahnya seorang polisi dan beliau sampai menutupi ada kemungkinan guys si Eki ini termasuk geng motor ya. Salah satu anggota maksudnya geng motor, dan aneh juga loh kalau si Eki ini bisa saling mengenal sama mereka gitu ya. Kalau aku pribadi atau orang-orang yang nggak mengenal geng motor pasti nggak akan berteman gitu loh guys. Dan itu kayaknya ya membuktikan kalau Vina atau si Eki ini kayaknya salah satu geng motor guys. Dan mungkin itu kejadiannya ya cinta segitiga gitu sih guys kayaknya ya. Dan ini sebuah video lagi guys. Buktinya hanya satu komponen, masih ada yang lain. Apakah betul dia korban salah tangkap ya? Sampai sekarang itu kan masih klaim. Kenapa masih klaim? Karena putusan yang berlaku kepada dia kan belum di-overturn, belum dibatalkan. Kalau dia merasa sebagai korban salah tangkap atau salah prosedur, sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyediakan jalur untuk itu, yaitu adalah gugatan ganti kerugian untuk korban salah tangkap. Nah, benar apa yang dikatakan ini. Kenapa nggak ini ya guys ya? Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe. Uki Kevin Official dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys.